Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Darmawan. Saya merupakan siswa SMA Negeri 2 Tasikmalaya kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin membagikan sebuah ilmu pengetahuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mengkhususkan pada pemerintahan atau kekuasaan bidang eksekutif. Akan tetapi, mari kita membahas lebih umumnya terlebih dahulu. Nah, mungkin kita sudah mendengar secara lisan dari orang lain ataupun tulisan di mana-mana kita sudah tidak asing lagi dengan kata Pancasila dan juga pemerintahan negara. Lalu apa sih definisi yang sebenarnya dari Pancasila dan juga pemerintahan negara itu? Mari kita simak. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila ini merupakan rumusan dan juga pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan ini adalah hubungan dan juga susunan antar lembaga-lembaga negara yang saling terkait dan berkesinambungan dalam satu kesatuan dalam rangka penyelenggaraan negara. Selanjutnya, kita masuk kepada pembagian kekuasaan pemerintah. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu ada secara vertikal dan juga secara horizontal. Untuk vertikal ini dibagi berdasarkan tingkatannya, yaitu ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Untuk pemerintahan pusat ini mengatur secara keseluruhan dari wilayah Indonesia. Nah, untuk pemerintahan daerah ini merupakan bawahan dari pemerintahan pusat yang membantu jalannya atau mengamankan dan juga menstabilkan dari daerah-daerah tersebut. Ada provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan juga desa. Selanjutnya adalah secara horizontal. Secara horizontal ini berdasarkan lembaga-lembaga tertentu, yaitu ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, inilah susunan lembaga dari negara Republik Indonesia setelah amandemen. Didahului atau didasari oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu terdiri dari lembaga eksaminatif, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Untuk lembaga eksaminatif terdiri dari BPK, lembaga eksekutif ada presiden dan wakilnya. Untuk lembaga legislatif ada MPR, DPR, DPD, lembaga yudikatif ada MK, MA, dan juga KY atau Komisi Yudisial. Kekuasaan eksekutif ini merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif, yaitu lebih rincinya diatur oleh pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 seperti yang tadi disebutkan pada slide sebelumnya. Menurut tugasnya yaitu menjalankan atau menerapkan undang-undang, penyelenggara dan penjaga tata tertib dan juga keamanan. Adapun fungsinya yaitu menjalankan atau sebagai pelaksana perundang-undangan, menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang telah direncanakan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu wewenang dari kekuasaan eksekutif adalah membuat perjanjian dengan negara lain sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
lalu mengangkat duta atau konsul, menerima duta yang berasal dari negara lain, dan juga yang lain sebagainya. Nah, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.